Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Jadi, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa bilangan bulat itu ada dua jenis. Yang pertama positif dan yang kedua adalah negatif. Nah, bagaimana cara menjumlahkan bilangan tersebut ketika salah satunya ada yang negatif atau bahkan kedua-duanya negatif? Nah, kita simak penjelasan berikut ini. Variasi soal untuk penjumlahan bilangan bulat biasanya hanya ada empat. Positif ditambah dengan positif, itu variasi yang pertama. Kemudian variasi yang kedua, negatif dijumlahkan dengan positif. Variasi yang ketiga, positif dijumlahkan dengan negatif. Dan variasi yang keempat adalah negatif dijumlahkan dengan negatif. Kita mulai yang pertama, positif dijumlahkan dengan positif. Ini sudah biasa teman-teman ya. Teman-teman lakukan. Jadi penjumlahan biasa 4 ditambah 7 sama dengan 11. Yes, good. Betul sekali. Nah, caranya adalah jadi ada 4 tanda plus melambangkan 4 positif 4 ini. Kemudian dijumlahkan 7, positif 7. Ada lagi 7 yang positif. Karena sama, maka semuanya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dijumlahkan. Maka hasilnya adalah positif 11. Nah, itu normal. Itu biasa teman-teman lakukan. Nah, kita pindah ke variasi yang kedua. Sudah mulai nih, ada yang negatif. Negatif 4 ditambah 7. Jadi negatifnya ada 4. Kita coret nih, negatif ada 4. Kemudian ditambah dengan positif 7. Positifnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita apakan? Positif dan negatif yang berpasangan, ini kita silang, kita hapus. Nah, ada 4 tuh yang berpasangan. Dihapus semuanya. Sehingga yang tersisa adalah 3 tanda positif. Itu artinya jawabannya adalah positif 3. Seperti itu. Nah, berikutnya di variasi yang ketiga, positifnya ada 4 dan negatifnya ada 7. Kita coret. Positifnya ada 4, negatifnya ada 7. Caranya sama dengan yang tadi, yang berpasangan itu disilang. Disilang yang berpasangan sehingga yang tersisa adalah 3 negatif. Sehingga jawabannya adalah negatif 3. Seperti itu teman-teman. Mudah kan? Ya mudah lah. Nah, kemudian yang terakhir variasi yang keempat adalah negatif 4 ditambah negatif 7. Sama-sama negatif. Kita coret lagi. Negatif 4, negatif 7. Tidak ada yang berpasangan. Positif negatif. Nggak ada kan? Semuanya negatif. Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga jawabannya adalah negatif 11. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah. Nah, kuncinya adalah yang pertama, tanda hasil, tandanya hasil nih, nah, tandanya mengikuti tanda angka yang paling besar. Kita lihat nomor 1. Tanda angka yang paling besar adalah 7. Tandanya adalah positif, maka jawabannya juga positif. Kita lihat soal nomor 2. Angka yang paling besar adalah 7. Tanda dari 7 adalah positif, maka jawabannya juga positif. Ini untuk memudahkan teman-temannya ketika nanti teman-teman mendapatkan angka yang besar. Nah, soal yang ketiga, tanda dari angka yang paling besar 4 dengan 7, yang paling besar adalah 7. Tandanya adalah negatif, maka jawabannya pun negatif. Nah, itu hubungannya. Kita lihat di soal yang terakhir, angka yang paling besar 7, tandanya adalah negatif, maka jawabannya adalah negatif. Seperti itu maksudnya. Tanda hasil mengikuti tanda angka yang paling besar. Ini untuk memudahkan teman-teman nanti pada saat penjumlahan bilangan yang besar. Kemudian kunci yang kedua, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Kita cek nomor 1. Tandanya sama enggak? Sama, sama-sama positif. Berarti langsung dijumlahkan. 4 tambah 7, 11. Coba kita cek nomor 2. Tandanya sama enggak? Enggak, berbeda. Nah, itu enggak berlaku. Nomor 3, tandanya sama enggak? Enggak, berbeda, enggak berlaku berarti.
Nah, nomor 4 tandanya sama nggak? Iya sama, sama-sama negatif. Berarti angkanya ini langsung dijumlahkan saja. Kenapa? Karena tandanya sama. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. 4 ditambah 7, 11. Ya kan? Tanda hasil mengikuti tanda dari angka yang paling besar. Berarti minus 11. Begitu teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya di kata kunci ketiga, jika tandanya berlawanan, maka diperkurangkan. Seperti pada soal nomor 2 dan nomor 3. Jika tandanya berlawanan, satu negatif, satu positif, maka diperkurangkan. Berarti itu selalu yang besar dikurangi yang kecil ya. 7 dikurang 4, 3. Gitu. Tanda hasil, ingat lagi kata kunci pertama, tanda hasil mengikuti tanda angka yang paling besar. Positif. Jadi positif 3. Begitupun ini, tandanya berlawanan, berarti diperkurangkan. 7 dikurang 4, 3. Tanda hasil mengikuti tanda angka yang paling besar. Negatif, berarti negatif 3. Cara mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika mendapat angka yang besar, gunakan 3 kata kunci ini. Tanda hasil mengikuti tanda angka yang paling besar. Jika tandanya sama maka dijumlahkan. Jika tandanya berlawanan maka diperkurangkan. Ayo berlatih. Ingat ya 3 kata kunci itu. Kita berlatih sekarang. Ada soal nih dengan angka yang besar. 23 ditambah negatif 46. Pertanyaannya sekarang. Angka yang paling besar 46. Tandanya negatif. Berarti hasilnya pasti negatif. Itu yang pertama. Hasilnya pasti negatif. Nah, kemudian yang kedua, apakah tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Sehingga kalau tandanya berbeda atau berlawanan, maka yang kita lakukan adalah mengurangkan, memperkurangkan angka yang besar ke angka yang kecil. 46 dikurang 23 jawabannya adalah 23. Oh, sorry ya, seharusnya di sini 23. Cuman salah ketik tadi. Jadi jawabannya adalah minus 23. Paham teman-teman ya? Oke. Jika sudah paham, silahkan lanjut mengerjakan soal berikut. Jika belum dipahami, silahkan tanyakan kepada gurunya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Teman-teman bisa pause video ini untuk tetap melihat soalnya dan silahkan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.